Waris Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk bidang hukum perdata. Pertama, hukum perdata yang bersifat mengatur, jadi apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya. Hukum waris perdata sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga. Dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistemnya, seperti sistem keluargaan, kewarisan, wujud dari barang warisan, dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem pembagian hukum waris menurut hukum perdata ada dua cara. Yang pertama, ahli waris menurut undang-undang. Yang kedua, karena ditunjuk dalam surat wasiat. 4 golongan yang berhak menerima warisan. Gol 1, suami atau istri atau anak keturunan pewaris. Gol 2, jika belum mempunyai suami atau istri atau anak, dengan demikian yang berhak adalah kedua orang tua atau saudara atau anak keturunan saudara pewaris. Gol 3, dalam gol ini, pewaris tidak mempunyai saudara kandung, jadi yang mendapat warisan itu dari garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Gol 4, yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Di dalam hukum terdapat pula badan hukum atau perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan segala perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Ciri-ciri badan hukum. 1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut. 2. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah menjalankan kegiatan badan hukum. 3. Memiliki tujuan tertentu. 4. Berkesinambungan, dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu. Jenis-jenis badan hukum. 1. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara. 2. Badan hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Perkawinan perdata, maksudnya perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah tanpa melihat unsur agama. Asas perkawinan menurut KUH Perdata ada 8 macam, itu sebagai berikut. Hukum perdata yang biasa disebut dengan hukum privat menjadikannya memiliki beberapa asas yang dijadikan sebagai landasan. Terdapat 12 asas yang menjadi landasan, 3 di antaranya. Yang pertama, asas kepercayaan. Kedua, asas persamaan hukum. 3. Asas keseimbangan. Asas-asas hukum perjanjian. 1. Asas konsensualisme. Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. 2. Asas kebebasan berkontrak. Perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang yang bebas mengikat diri dengan siapapun ia kehendaki. 3. Asas personalia. Subjek hukum pribadi hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. 4. Asas itikat baik. Ada dua pengertian, yaitu itikat baik subjektif dan objektif. 5. Asas pacta sunt servanda. Itu suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Berbagai macam perikatan, perikatan bersyarat, perikatan digantung pada suatu ketetapan, perikatan yang membolehkan memilih, perikatan tanggung-menanggung, perikatan dapat dibagi dan tidak, perikatan dengan penetapan hukum. Suatu perikatan dapat terjadi bisa karena ada undang-undang dan adanya suatu perjanjian. Suatu perikatan juga dapat dihapus, bagaimana dalam KUH Perdata, yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai, pembaharuan utang, penjumpaan utang, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, atau yang terakhir lewatnya waktu.
Istilah keluarga dalam arti sempit adalah suami, anak, dan istri, sedangkan dalam arti luas berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Hukum keluarga adalah hukum mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Sumber hukum keluarga, pada dasarnya sumber hukum keluarga dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Ruang lingkup hukum keluarga itu yang pertama keturunan, yang kedua kekuasaan orang tua, yang ketiga adalah melakukan kekuasaan orang tua. Bapak atau ibu yang mempunyai hak menguasai kekayaan anaknya dan berhak menikmati hasil dari kekayaan itu. Kekuasaan orang tua berakhir apabila anak telah dewasa atau telah kawin, perkawinan orang tua putus, kekuasaan orang tua dicabut oleh hakim karena alasan tertentu. Yang keempat adalah perwalian. Perwalian dapat terjadi karena yang kelima, perkawinan. Satu bagian amat penting dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Itu hukum perkawinan dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum perkawinan dan hukum kekayaan. Di samping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum termasuk pula badan-badan atau perkumpulan yang dapat juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Ciri-ciri badan hukum yang pertama memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut. Dua, memiliki hak dan kewajiban yang terpisah menjalankan kegiatan badan hukum. Yang keempat, berkesinambungan dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu. Jenis-jenis badan hukum terbagi menjadi dua. Pertama, badan hukum publik. Badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik. Dua, badan hukum privat. Badan hukum didirikan untuk kepentingan individu. Haki atau hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta. Prinsip haki. 1. Prinsip ekonomi, 2. Keadilan, 3. Kebudayaan, dan 4. Sosial. Haki dapat dilaksanakan setiap individu atau kelompok atau organisasi yang memiliki hak pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan. Dengan hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undang Republik Indonesia. Klasifikasi haki. 1. Hak cipta, 2. Kekayaan industri, 3. Mencakup paten, 4. Desain industri, 5. Merek, 6. Desain tata letak sirkus terpadu, 7. Rahasia dagang. Adalah hukum yang memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta tata cara warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Seperti yang dikemukakan oleh Terhart, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok. Yang pertama, pokok keutamaan. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dari golongan-golongan sebagai berikut. Keutamaan 1, keturunan pewaris. Keutamaan 2, orang tua pewaris. Keutamaan 3, saudara-saudara pewaris dan keturunannya. Keutamaan keempat, kakek dan nenek pewaris. Garis pokok pengganti. Pengganti 1, garis menurun ke bawah. Anak pewaris apabila meninggal diganti oleh anak atau cucu pewaris dan seterusnya. Pengganti kedua adalah garis ke samping, saudara kandung atau tiri pewaris. Apabila meninggal diganti anaknya. Pengganti ketiga garis ke samping menyimpang, paman atau keponakan atau saudara yang jauh.